Yang kedua, ikhtiyarul memilih ibu. Ibu anak kita, ya. Atau az-zaujah. Az-zaujah. Inna man yuridu thamar al-yani'ah ya bahasu anil ardi thayyibah. Sesungguhnya orang yang menginginkan buah yang ranum, yang enak, itu akan mencari lahan media tanam yang baik, betul enggak? Kalau medianya enggak bagus, ya enggak akan ini. Dari yang membedakan itu media tanam, betul enggak? Ubi Cilembu ya, coba tanam di kebun gedang. Jadi gedang. Ya, seperti itu. Ya. Jadi beda hasilnya teh. Nah, dia ya itu media tanamnya yang berbeda. Enggak semanis di sana gitu. Ya. Seperti itu. Jadi maka cari media tanam. Media tanam kita itu apa? Ya. Ya istri kita media tanamnya. Kalau pengen yang hasilnya bagus, media tanamnya yang wa min hikmati zawaj al-adhimah injabul awlad as-salihin alladhi ya'buduna Allah wa yakununa dhahran liwalidayhim. Dan di antara hikmah yang terbesar dari pernikahan apa? Apakah dilayani makan? Dilayani ini dan itu? Enggak. Injabul awlad as-salihin. Ya. Melahirkan anak-anak yang saleh, ini hikmah yang terbesarnya itu. Ya. Yang mereka itu beribadah kepada Allah, kan yang diinginkan itu tunduk. Ya, dakwah itu apa? Seluruhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakununa, dan mereka itu menjadi dakhran, simpanan bagi orang tua mereka itu. Ya, hikmah yang terbesar dari pernikahan itu. Ya. Jadi yang dipikirkannya itu adalah melihat perempuan itu bukan yang akan bersenang-senang dengan kita. Ih lucu gitu. Jadi pemajikan teh. Bukan. Ya, bukan lucunya. Emang nikah dek di jemelan wae. Ya. Tapi apa? Ini yang harus jauh ke depan gitu ya. Ini cocok gak jadi anak dari jadi ibu dari anak-anak kita. Ya. Nah, jadi melihatnya itu, kamu cocok jadi ibu dari anak-anak kita. Aduh. Jadi bukan apa? Untuk kita bersenang-senang dengannya, ya. Itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwajul wadudal waluda. Maka nikahilah oleh kalian al-wadud. Yaitu apa? Wanita yang berkasih sayang. Nyaahan. Gitu ya. Ciri-ciri nyaahan cenah konten penyuka kucing. Kucing aja disayang, apalagi kamu. Ya. Nyaahan. Enggak gitu juga. Ya. Ya, kasih sayang. Al-walud juga yang apa? Yang subur dilihat dari orang tuanya, ya. Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan banyaknya umat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak bercita-cita banyak keturunan, mendidiknya dengan baik, doanya tidak cukup dengan satu orang, tapi ya gitu ya. Kalau banyak probabilitasnya juga ya kemungkinan kalau anak 1 2 leheung mun soleh kan gitu ya, banyak ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melihat wajah ketika nador mau menikahi itu, dan melihat telapak tangan. Wajah tentang apa? Tentang kecantikan dan kasih sayang, ya. Tentang kecantikan, ketertarikan dan kasih sayang, ya. Karena ada teman saya, ya, teman kuliah saya sudah ini, tapi dia masih bujangan. Saya kasih ada orang tua yang ngasih, orang tua perempuan ngasih, nih
foto anak ya, duh, kayak galak itu mas, gitu ya. Tina wajah lagi ketemu gitu. Jadi nggak mau dia itu. Jika nu galak eta mah cenah gitu, kayak galak. Wajah. Jadi kasih sayang ya dan rasa tertarik kita ya, rasa tertarik kita. Jadi harus tertarik ya. Harus tertarik. Saya yakin istri-istri bapak sekalian adalah dinikahi karena bapak-bapak tertarik ya. Bukan menyesal. Jadi anak tertarik, bukan cantik ya. Kalau cantik mah tuh sekarang wanita cantik-cantik di luaran ya. Banyak wanita itu yang cantik, tapi yang di hadapan kita yang ini teh menarik enggak. Kalau membanding-bandingkan yang cantik oh banyak, walaupun tantang tuh dari ken oge ya. Gitu, tapi ada ketertarikan ya, ada ketertarikan. Al-walud melihat wajah dan melihat telapak tangan. Katanya telapak tangan itu simbol dari kesuburan. Nggak tahu saya, ya, nggak tahu apa namanya simbol kesuburan itu dari telapak tangan. Karena ada yang saya jodohkan dulu juga, dia searching di fotonya, di namanya dia searching kayak Facebooknya. Ternyata ada fotonya. Sekarang itu kan modern ya, jadi kreatif sekali dalam searching, segala macam dicari gitu ya. Ternyata ada fotonya katanya. Si jari-jari entah gede-gede gitu. Aduh, sana arageng sana itu nanti. Gara-gara jarinya agak besar, dia nggak jadi. Ya baru dak ayeuna. Luar biasa. Gitu. Padahal saya dulu enggak beda. Ya. Suma bayanan Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan ma'ayirun nas, ya sifat-sifat manusia dalam menikah. Faqala, maka kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi 4 perkara, karena 4 perkara. 5 liha, karena hartanya. Ya, karena hartanya. Padahal mungkin jarang orang melihat hartanya. Ya bisa jadi. Laki-laki melihatnya apakah hartanya, apakah kecantikannya. Tapi bisa aja ada hartanya. Tatkala wanita yang cantik ada di gubuk, laki-laki akan tetap maju ya. Tatkala laki-laki ganteng tapi dari gubuk, perempuan akan mundur. 5 lihat karena hartanya. Tapi bisa ya. Anak orang kaya cantiknya biasa tapi kaya, nggak apa-apa. Wali hasabiha, atau karena keturunannya baik ya, percaya keturunan baik-baik. Wali jamaliha, dan karena apa? Karena kecantikannya. Wali diniha, dan juga karena agamanya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadfar bidatin din taribat yadaka. Maka pilihlah agamanya, karena agamanya, yang mempunyai agamanya bagus, taribat yadaka. Jika tidak memilih maka merugi. Ya, jika tidak memilih fa'illa taribat yadaka. Ada yang menerjemahkan begitu, ada yang menerjemahkan beruntung. Ya. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, fasalihatu, maka wanita-wanita yang saleh itu qanitatun. Sifatnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Qanitatun, yang taat terhadap Allah, taat terhadap suaminya. Hafidhatun lil ghaibi, menjaga. Wanita itu yang menjaga lil ghaibi, tatkala suaminya tidak ada, bima hafidhallah, dengan sebab Allah yang jaga. Ya, An-Nisa ayat 30. Pokoknya adalah yang taat dan menjaga diri. Ini yang pokok. 2 perkara wanitanya saleh.
Al-qanitat al-muti'atil ajwaj yahfadnal ajwaj fi giyabihim fi amwalihim wa anfusihim. Menjaga harta suaminya dan dirinya, ya. Menjaga kehormatan dirinya, tidak ngobrol dengan laki-laki yang asing, ya, yang non mahram dan sebagainya, tidak centil, tidak apa gitu kepada yang lainnya. Menjaga dirinya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahadar Shallallahu Alaihi Wasallam minal jamilati bin manbatisu, memperingatkan dari wanita yang cantik jelita min fiman batisu, tapi tumbuh di lingkungan yang buruk, ya, lingkungan yang buruk. Kata Nabi, iyyakum wa khadra dimni, ya, jauhlah oleh kalian khadra ad-dimni, itu khadra kehijauan, ad-dimni kotoran. Jadi tumbuhan, ya, bunga-bunga yang tumbuh di kotoran, mungkin kotoran unta, pipis unta atau apa, ada tumbuh bunga yang cantik, bagus gitu, ya, gitu. Orang tidak mau. Atau tumbuh di sana itu sayuran yang hijau gitu, ya, baik tidak makanan tapi kotoran, nggak mau kan. Kalau maka mereka mengatakan wa ma khadra'ud-diman. Lalu apa khadra'ud-diman itu? Al-mar'atul hasna, yaitu wanita-wanita yang cantik jelita yang bagus filman batisu, di lingkungan tumbuhnya itu di lingkungan yang buruk, ya, bisa jadi, ya, buruk juga, ya, bisa jadi karena faktor lingkungan, padahal cantik seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji, ya, yaitu wanita yang mempunyai agama yang kuat, yang agama yang bagus. Ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizuhul mar'u. Tidakkah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang paling baik simpanan seseorang? Simpanan yang paling baik adalah al-mar'atus salihah. Itu simpanan yang berharga, itu istri salihah. Tatkala orang itu mempunyai istri yang salihah, ini yang paling berharga bagi orang itu dibandingkan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab ayat 15, takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassasun. Pilihlah, seleksilah oleh kalian linutfikum, untuk menyemaikan nutfah kalian, untuk menyemaikan sperma kalian. Di mana disemaikannya itu? Wadahna teh kumaha? Fa innal irqa dassasun, karena sesungguhnya keturunan itu dassasun, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi berpengaruh. Orang itu, wanita mungkin baik, ternyata tatkala menikah seseorang itu dengannya, kemudian anaknya kok kelakuannya sama dengan paman si perempuan yang dinikahi tersebut, atau sama dengan neneknya kelakuannya, atau mungkin juga wajahnya, ya. Wajahnya juga mungkin. Dan saya melihat, ya, teman saya ganteng, saya nggak tahu istrinya yang karena dicadar, tapi ganteng, ya, setidaknya akan turun juga. Ada anaknya yang pertama cantik, yang kedua beda cek sate. Bukan tidak cantik tapi beda. Nah, karena akrab gitu, ya. Kenapa adiknya itu kok beda, kata saya. Ini katanya mirip dengan nenek istri saya, gitu. Jadi ada pengaruhnya gitu. Ya, ini mirip dengan gitu. Jadi dasar, pengaruhnya, ya. Wahada min hukuk, langsung terbayang anak-anak, bapak-bapak sekalian juga sah. Wahada min hukukil walad alal walid wahya ikhtiyaru ummihi. Ini adalah termasuk hak anak atas orang tuanya. Memilihkan apa? Ibunya itu hak anak. Ikhtiyaru ummihi itu hak anak, dipilihkan ibunya. Dikisahkan di sini, ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattab. Datang seorang laki-laki ke Umar bin Khattab, yashku uquqabnahu, mengeluhkan tentang kedurhakaan anaknya, kenakalan anak laki-lakinya. Fa akhdara ibnahu, maka dihadirkanlah oleh Umar anaknya, supaya
Ya, tidak satu sumber berkata tersebut gitu ya. Dan juga supaya bisa menasehati Umar itu. Wa unabihu alal uquqa, dan aku alal uquqi, dan aku memperingatkan, menasehati terhadap kenakalannya tersebut, kedurhakaannya. Faqala ibnu, maka si anak laki-laki itu berkata, alaisa lil waladi haqqun ala abihi, bukankah anak juga mempunyai hak atas orang tua, atas ayahnya? Qala, jawab Umar, bala, tentu saja. Qala, kata dia, pama huwa, kata anak itu. Pama huwa, yang dikeluhkan kenakalannya. Pama huwa, maka apa dia itu? Qala Umar, berkata Umar, yang pertama, an yantakiya ummahu, memilih, menyaring, menseleksi ibunya. Nah, gitu ya. Itu hak anak kita. Ya. Wa yuhsinasmahu, dan dibaguskan namanya, ya, karena nama itu adalah doa. Wa yu'allimuhul Qur'an, dan juga diajarkan Al-Qur'an. Faqala ibnu, maka anak itu berkata, fa inna abi, sesungguhnya ayahku ini lam yaf'al fi dzalika syai'an, tidak melakukan itu sedikit pun, ya. Amma umi fa innaha janziyatun kanat limajusiyin. Adapun ibuku adalah budak hitam legam yang dulunya itu kepunyaan orang Majusi. Kebayang gimana latar belakang pendidikannya, ya. Juga tidak ada kecantikannya mungkin, ya. Ya, seperti itu. Waqad sammani ju'a, dan telah menamaiku dengan ju'al. Ju'al itu kumbang, ya. Gak ada baik-baiknya, hanya penghisap madu. Ya. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan dia tidak pernah mengajarkanku dari Alkitab, dari Al-Quran satu huruf pun. Tidak mengajarkan a, ba, ta, enggak mengajarkan. Faltafata Umar ila rajuli, maka kemudian Umar menoleh kepada seorang laki bapak itu tersebut. Waqala, dan berkata, ajita ilayya tasku uquqabnaka, apakah kau datang kepadaku mengeluhkan kedurhakaan anakmu? Waqad aqaqtahu qabla an yu'aqtika, sedangkan engkau telah berbuat durhaka sebelum anakmu berbuat durhaka kepadamu. Jadi bapak durhaka teh ayah, ya. Bapak durhaka yang gimana? Yang tidak, yang sembarangan memilih istri, yaitu dinikahinya. Yang apa? Yang tidak memberikan nama yang bagus, yang tidak mengajarkan Al-Qur'an. Ya, jangan sampai kita tergolong kepada itu. Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, bapak bahasa beliau itu, berkata kepada anaknya, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Aku telah berbuat baik kepada kalian dari mulai kalian kecil hingga kalian dewasa, bahkan sebelum kalian dilahirkan. Qalu, anak-anaknya menjawab dan bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nuladu? An-nulad. Bagaimana kau bisa berbuat baik mengurus kami kepada kami sedangkan kami sendiri belum dilahirkan? Qala, kata Abul Asad Ad-Du'ali, ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubuna biha. Aku pilihkan bagi kalian ibu-ibu, seorang ibu, jangan ibu-ibu ya, banyak berarti pikirannya. Man la tasubuna biha, orang yang kalian itu tidak akan mencelaknya. Mungkin anak-anak kita mencela istri kita, yakni ibunya, mungkin sekarang. Ditanya istri kita, ya, anak kita ke ibunya, Mi apa ini? Gak tahu. Umi bodoh. Misalkan ya, ditanya ini gak tahu, ditanya ini gak tahu. Misalkan, ya, Abul Aswad Ad-Du'ali telah menyiapkan itu, ya, mencela yang anaknya tidak akan mencelanya. Mungkin juga mencela jelek ibunya, mungkin. Ibu nggak cantik, bisa aja deh. Masalah dari berbagai hal, terutama masalah ilmu pengetahuan dan agama kan seperti itu. Jadi ini pemilih seperti itu. Ini kata Abu Aswad.
Ar-Royasi membikin nasid dengan makna dalam yang semakna dengan pembahasan ini dalam baitnya, wa awwalu ihsani ilaikum tahayyuri. Awal berbuat ihsanku, kebaikanku kepada kalian adalah tahayyuri, pemilihanku, lima jadatul a'raq badin afafuhu, untuk apa namanya, keturunan, kebaikan keturunan yang nampak ifahnya, yang nampak penjagaannya. Ya, wanita yang ya menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya. Ya, ini adalah merupakan hak dari apa? Dari anak-anak kita. Itu tanggungan kita. Ya, itu. Bagaimana lantas saya, Pak Ustadz, sudah punya istri sekarang dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, atau mungkin ada sedikit kekurangannya, ya tugas kita apa? Nambah? Bukan. Tapi sekarang sudah dinikahi itu perbaiki dengan sebaik-baiknya. Optimalkan, ya, optimalkan, perbaiki dengan sebaik-baiknya, ya. Seperti itu. Bukan mengganti, bukan. Ya. Saya tidak mengarahkan ke sana. Perbaiki, ya, perbaiki sebaik-baiknya. Suruh belajar, suruh ngaji, suruh ini, kajian dan sebagainya. Banyak belajar sekarang. Seperti itu. Semuanya bisa belajar. Begitupun azzaujatu. Kan tadi ini ngomongin tentang apa yang diharapkan, apa yang menjadi kewajiban suami laki-laki. Azzaujatu, istri, tabahasu anir rajuli salih, hendaknya mencari laki-laki yang salih. Sebagaimana suami mencari istri yang salihah, begitu juga wanita hendak juga memilih, ya, suami yang salih, ya, memilih. Walaupun wanita kebanyakan adalah sifatnya memang memilih, ada yang datang pilih, ya, terima atau tidak. Tapi juga bisa memilih juga, kan, zaman sekarang itu, ya. Zaman sekarang itu lebih maju lagi, ya. Kalau dulu orang dilamar, mau tidak, mau, yakin ini ada dilamar, dia diem gitu, malu-malu. Kalau sekarang saya menyaksikan gitu, ya, mengantar yang melamar, yakin ini akan diterima, yakin sana gitu, ya. Jadi sumringah gitu, nggak ada malu-malunya sekarang. Yakin katanya gitu, ya. Kalau dulu wanita, dulu malu-malu. Sekarang berapa banyak saya lihat ada dai, ada pertanyaan, Ustadz, saya usia 18 tahun. Maukah Ustadz jadi imam saya? Kan gitu. Sekarang mau wani-wani, kan, berani-berani, ya. Ustadznya juga aduhung dibacakan, ya. Udah live YouTube, istrinya juga melihat, menonton. Seperti itu. Berani sekarang, ya. Dan sekarang perempuan-perempuan nggak mesti memilih yang bujangan, ya. Seperti itu. Walaupun enggak. Kemudian kata yang berkaitan dengan ini, dengan istri memilih suami, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu." Apabila datang kepada kalian orang yang kau ridhai, ini berarti ada laki-laki datang kepada kita nih, bapak-bapak, ya. Yang kau ridhai agamanya yang pertama, akhlaknya. Kenapa dipisahkan agama dan akhlak? Kadang tidak sama pengetahuan agama dengan akhlaknya seseorang itu, ya. Ilmu agamanya luar biasa, akhlaknya tidak. Makanya dibedakan agama dengan akhlaknya. Wazawijuhu, maka nikahkanlah. Itu yang utama. Tidak ditanya masalah harta dan sebagainya. Damanya di mana? Kerja di mana? Penghasilnya berapa? Enggak, ini, ya. Kau ridho agamanya, akhlaknya. Zawijuhu, nikahkanlah. Berarti ini tugas kita nih yang punya anak-anak perempuan, ya, yang punya anak-anak perempuan, ya. Agama dan akhlak, ya. Illa taf'alu, jika kau tidak lakukan, takun fitnatan fil ardi wa fasadun arid. Maka terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata.
Walidzalika nara annal asasal matin alladzi bana alaihi al-ikhtiyar baina zawjain ad-dinu wal khuluq. Oleh karena itu kita melihat bahwasanya asas yang kuat ya yang dibangun atasnya adalah pemilihan antara suami dan istri itu ya. Seorang memilih istrinya adalah karena karena agama dan akhlaknya. Seorang wanita juga memilih karena agama dan akhlaknya. Itu ternyata yang kuat itu. Kalau bukan masalah cantik dan gantengnya. Ya. Berapa banyak orang yang cantik ganteng ya. Tapi ya tidak lama, tidak rumah tangganya. Ada orang datang kepada saya. Ustadz, saya mau bercerai dengan istri. Saya lihat ganteng gitu ya. Cantik dua-dua. Pas dalam pandangan mata saya itu serasi sekali gitu ya. Tapi ya tidak mesti seperti itu. Jadi tidak awet ternyata. Jadi yang kuat itu adalah bagaimana dua-duanya memilih. Bahwa yuhaqqiqu tarbiyah as-sahihah lil aulad. Itu adalah yang bisa mentahqiq, bisa merealisasikan pendidikan yang baik ya, pendidikan yang sahih kepada anak-anaknya. Wa yustahabu idza dakhala 'alaiha, dan disunahkan apabila masuk kepadanya lawila tazawaj, pada hari pernikahan, an yaqul, untuk mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairu ma jabalta alaihi wa yada'u yadahu ala ra'siha wa yusalli ma harakatain. Ini mengingatkan antum ya, kepada dulu menikah bagi yang mengamalkan sunnah ini. Itu mengucapkan Allahumma inni as'aluka, aku meminta kepadamu min khairiha, dari kebaikan perempuan ini, wa khairu ma jabalta alaihi, dan kebaikan apa yang engkau ciptakan atasnya, wa yada'u yadahu ala ra'siha, dan meletakkan tangannya, sambil meletakkan tangannya ke kepalanya. Doakan itu. Kemudian wa yusalli ma'aha raka'atain, dan salat 2 rakaat bersamaan.